Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di mata Nangong Huayan, aroma air itu terlalu pura-pura. Setiap orang adalah seorang wanita, yang tidak saling mengetahui pikiran satu sama lain, apa yang Anda lakukan di sana. Di satu sisi, Su Xingyun mempertahankan hubungan dengan Chu Xingyun, tetapi menolak untuk memberi Chu Xingyun keuntungan. Begitu ada manfaat, dupa aliran air tidak sopan sama sekali, apapun yang diberikan Chu Xingyun. Bahkan jika Chu Xingyun tidak memberikannya, dia akan mengambil inisiatif untuk memintanya. Jika Chu Xingyun tidak bisa mendapatkannya, dia akan marah. Bila perlu, rawat Chu Xingyun dan Yan Yuese. Ketika dia tidak membutuhkannya, dia bahkan tidak bertemu Chu Xingyun bahkan ketika dia bertemu. Terus terang, bukankah ini hanya memperlakukan Chu Xingyun sebagai ban cadangan? Apa yang harus dipasang? Setiap orang adalah wanita, siapa yang tidak mengerti hal itu dengan hati-hati? Chu Xingyun adalah pria yang sangat baik, karena dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Jadi mengapa dia tidak bisa mengambil Nangong Huayannya? Bahkan, di jantung Nangong Huayan ini tidak dapat dirampok. Lebih tepatnya, dia menyelamatkan Chu Xingyun. Selamatkan Chu Xingyun dari wanita jahat itu. Apakah dia salah? Bahkan jika ada yang tidak beres, dia bersedia. Selama Chu Xingyun bisa bangun dan tidak lagi ditipu oleh wanita jahat, Nangong Huayan tidak akan memiliki keluhan atau penyesalan. Di bawah dukungan keadilan absolut, Nangong Huayan, meskipun disalahkan oleh Chu Xingyun, tidak menyesal. Sampai hari ini, Nangong Huayan masih sangat mencintai Chu Xingyun. Selain itu, dia bisa memahami cinta Chu Xingyun yang tak terlupakan. Setelah semua, dari perspektif Chu Xingyun, Nangong Huayan adalah biang keladinya dalam menghancurkannya dan Sui Liuxiang. Hal yang sama, dari perspektif Nangong Huayan, sangat berbeda. Dalam kesadaran Nangong Huayan, dia mengorbankan hidupnya dan berhasil menyelamatkan Chu Xingyun sehingga dia tidak lagi tertipu dan dieksploitasi oleh wanita Sui Liuxiang atau bahkan bermain dengannya. Meskipun situasinya sendiri tidak terlalu baik. Tapi untuk Chu Xingyun, bahkan jika dia menderita keras, dia masih senang. Sepanjang hidupnya, dia bisa melakukan banyak hal untuk Chu Xingyun, dan berhasil menyelamatkannya tanpa penyesalan. Memasuki rumah bunga persik sepanjang jalan, melihat segala sesuatu yang begitu akrab di sekitarnya, Chu Xingyun tampaknya kembali pada zamannya. Meski sekarang, banyak kenangan telah kabur. Tapi apa yang terjadi hari itu, dia masih segar dalam ingatan. Teka-teki, meskipun berhasil membingungkannya, tidak menghapus ingatannya. Bahkan, bukan saja ingatannya tidak terhapus, tetapi juga sangat jelas. Fungsi labirin terbesar adalah mengubah Nangong Huayan menjadi wewangian air. Selain itu, semuanya pada dasarnya adalah perasaan sebenarnya Chu Xingyun. Kalau tidak, bagaimana mungkin Chu Xingyun membuat puisi yang berbakat? Dalam ingatan, Chu Xingyun memasuki kamar sepanjang jalan. Melihat sekeliling, tempat tidur kosong, Nangong Huayan tidak ada di sini saat ini. Berjalan sepanjang jalan ke dinding, dengan lembut membelai peta psikedelik, melihat tulisan tangan yang ditinggalkannya di peta psikedelik, untuk sementara waktu Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Begitu laut sulit membuat air. Kecuali Wushan bukan awan. Ambil ulasan malas dari semak bunga kedua. Biara setengah nikah dan setengah nikah. Melihat puisi kecil ini, meskipun pada saat itu Chu Xingyun keliru menganggap Nangong Huayan sebagai pewangi air. Namun, puisi ini juga sentimental. Selain berada di luar, semua perasaan lainnya sebenarnya adalah perasaan sebenarnya Chu Xingyun. Dengan napas panjang, Chu Xingyun jatuh di tempat tidur yang hangat dan lembut dan tidur nyenyak. Secara umum, begitu Anda mencapai keadaan kaisar, Anda tidak perlu tidur lagi. Bahkan jika Anda mengalami tekanan mental, Anda hanya perlu bermeditasi sebentar untuk mengembalikan kemenangan Anda. Namun, Chu Xingyun benar-benar terlalu lelah sekarang. Jenis kelelahan ini bukan kelelahan tubuh dan Yuanshan, tetapi lebih dari kelelahan jantung. Dan, sebenarnya, setelah menjadi makhluk leluhur, tidur sangat diperlukan. Untuk makhluk tingkat leluhur, kekuatan intinya adalah kekuatan dewa primal. Setelah Yuanshan dikonsumsi terlalu banyak, satu-satunya cara untuk pulih adalah tidur. Setelah Zulong, Zhu Feng, dan Zhu Qilin menderita trauma hebat, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membiarkan Yuanshan dan dewa mereka tertidur tanpa henti. Melalui tidur tanpa henti, cepat mengembalikan kehilangan Yuanshan dan trauma fisik. Tidak ada jalan lain. Tentu saja, bahkan jika dewa jatuh ke dalam tidur tanpa akhir, kekuatan leluhur akan membagi sinar gangguan dan berkeliaran di dunia. Chu Xingyun sekarang mirip dengan keberadaan semacam itu. Dewa Chu Xingyun bukan lagi badan hukum yang kosong ini. Dewa Chu Xingyun terhubung dengan Yuanshan, badan hukum naga hitam yang kacau. Hanya saja tubuh sihir Chaos Black Dragon saat ini jelas telah memasuki tidur tanpa akhir, dan bahkan Chu Xingyun tidak tahu jejaknya.
Tapi kekuatan sihir dewa tidak bisa digunakan, satu-satunya hal yang dapat digunakan Chu Xingyun adalah kekuatan Yuan Shen. Mulai sekarang, Void Dharma Chu Xingyun tidak perlu tidur atau istirahat. Tapi Yuan Shen Chu Xingyun, di bawah konsumsi berlebihan, hanya dapat pulih dengan cepat melalui tidur. Hilangnya daging dapat dipulihkan dengan beristirahat dan makan. Hilangnya Yuan Shen hanya dapat dipulihkan dengan cepat melalui tidur. Berbaring di tempat tidur yang hangat, Chu Xingyun dengan cepat jatuh ke dalam mimpi terdalam dan terdalam. Waktu berlalu setiap menit. Dalam tidurnya, Chu Xingyun bahkan memiliki mimpi langka. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa Chu Xingyun masih memiliki mimpi musim semi merah muda. Dalam mimpinya, Chu Xingyun sepertinya kembali pada zamannya. Kembali padanya dan Nangong Huayan, malam yang indah itu. Beberapa angin musim semi. Beberapa kali, Chu Xingyun akhirnya lelah, dan tertidur dalam mimpinya. Di bawah kesadaran ini, Chu Xingyun tidur nyenyak. Chu Xingyun membuka matanya dengan bingung dengan suara kicau burung yang renyah. Melihat sekeliling dengan ragu, Chu Xingyun belum pulih sampai beberapa waktu yang lalu. Menggerakkan lengannya, ketika Chu Xingyun hendak duduk, dia terkejut menemukan itu di lengan kanannya, hal yang lembut dan harum menekan tentakelnya. Memalingkan kepalanya dengan takjub, saya melihat bahwa wajah merah muda Nangong Huayan sedang tidur dengan kelelahan dan pusing yang ekstrim. Melihat wajah lelah Nangong Huayan, merasakan tubuh telanjang di bawah selimut tipis, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Mimpi musim semi yang harum. Jelas itu bukan mimpi musim semi, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun mengintegrasikan Yuan Shen ke jalan surga dan dengan cepat menjelajahinya. Segera, semuanya dari semalam dengan cepat muncul dalam pikiran Chu Xingyun. Setelah Chu Xingyun tertidur, setelah sekitar 6 jam, Nangong Huayan tampak sedih dan berjalan masuk dari pintu. Tetapi segera, Nangong Huayan menemukan bahwa ada seseorang di tempat tidur. Terkejut, Nangong Huayan akan berteriak. Namun segera, Nangong Huayan menilai identitas orang di tempat tidur dari napas yang sudah dikenalnya. Menutupi mulutnya dengan tak percaya, Nangong Huayan melangkah lebih dekat ke tempat tidur. Melihat tempat tidur Xiang Nuan, wajah tidur Chu Xingyun, Nangong Huayan menangis. Suaminya, dengan lembut merayap di dada Chu Xingyun, Nangong Huayan menangis dengan sedih. Dalam hatinya, seberapa kesepian dan betapa kesepiannya, hanya dia yang tahu. Rambut putih Nangong Huayan seperti batu giok, sulit untuk menuntut kesedihan batinnya. Tapi sekarang, semuanya sepadan. Tidak ada yang lain, hanya karena suaminya, dia kembali lagi. Meskipun Nangong Huayan juga tahu bahwa tidak ada masa depan antara dia dan dia. Namun faktanya, dia tidak banyak bertanya. Selama dia ingat dia, lelah dan lapar, datang padanya dan tidur siang, dia akan puas. Sekarang, keturunan Nangong Huayan dan Chu Xingyun telah mencapai ratusan triliun. Kondisi pikiran Nangong Huayan telah matang. Pada saat ini, setelah begitu banyak insiden, Nangong Huayan bukan lagi gadis kecil yang lugu dan bodoh. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran hidup. Hal-hal di dunia tidak memuaskan. Bagaimana semuanya bisa memuaskan? Sebagai wanita dewasa, dia lebih peduli tentang masa kini daripada masa depan. Bagaimanapun, masa depan akan berubah. Tidak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada yang bisa memegang masa depan di tangan mereka. Melepas brokat dengan lembut, Nangong Huayan duduk dengan nyaman di samping Chu Xingyun. Dengan sepasang lengan yang manis, Nangong Huayan dengan lembut memeluk Chu Xingyun. Untuk sesaat, air mata sukacita jatuh dari mata Nangong Huayan. Dikelilingi oleh Chu Xingyun, Nangong Huayan mengelilingi seluruh dunia. Pada saat ini, kehidupan Nangong Huayan telah sempurna. Bahkan setelah Chu Xingyun bangun dan segera bangkit dan pergi, Nangong Huayan sudah puas. Setidaknya, ketika dia mengantuk, lelah, dan lapar, dia masih mengingatnya dan akan mendatanginya untuk beristirahat. Apalagi yang bisa dia minta. Namun, ketika Nangong Huayan mendekat, dalam tidurnya, Chu Xingyun jelas mencium aroma tubuhnya. Terutama ketika Nangong Huayan mengelilinginya dengan tangannya, semuanya pasti terjadi. Antara setengah mimpi dan setengah terjaga, langit petir menyalakan api. Segala sesuatu terjadi secara alami dan sangat panas. Melihat rambut Nangong Huayan yang seperti batu giok dan wajah merah muda dan cantik, senyum itu sangat bahagia dan sangat memuaskan. Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Atas apa yang terjadi semalam, Chu Xingyun tidak menyesalinya. Begitu dia datang, dia sudah setuju dengan Ao Mei. Bagaimanapun, bahkan jika dunia mengabaikannya, dia tidak akan pernah mengabaikannya. Kedua, kontrak pernikahannya dengan Nangong Huayan belum dibatalkan. Sebagai salah satu dari 5 kaisar iblis dari balap iblis, bahkan jika sesuatu terjadi di antara mereka itu hanyalah tugas untuk melakukan perjalanan pasangan. Bahkan jika kontrak pernikahan di zaman kuno tidak dihitung. Selama kedua belah pihak bersedia dan tidak ada paksaan, maka apapun yang terjadi, tidak apa-apa. Bahkan moralitas dan hukum tidak dapat menahan hak tertinggi ini. Selama kedua belah pihak adalah orang dewasa dan itu terserah Anda, dan pria itu belum menikah dan wanita itu belum menikah.
Jadi, bahkan jika sesuatu terjadi, itu hanya masalah saja. Mengingat keindahan semalam, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya, dan dengan lembut mencium pipi Nangong Huayan. Merasakan ciuman Chu Xingyun, mata Nangong Huayan terbuka dengan samar. Merasakan suhu bibir Chu Xingyun, mata Nangong basah lagi. Setelah ciuman lembut, Chu Xingyun dengan lembut mengangkat. Menatap secara mendalam pada Nangong Huayan, Chu Xingyun dengan tulus berkata, "Maaf, aku menyakitimu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, dunia batin Nangong Huayan yang kuat tiba-tiba runtuh. Air mata besar, seperti manik-manik yang pecah, berguling ke bawah. Dengan tangan terbuka, Nangong Huayan memeluk Chu Xingyun dengan erat dan merintih, "Aku tahu, kamu membenciku karena telah menghancurkanmu dan Sui Liuxiang, tapi aku benar-benar sangat mencintaimu, aku tidak bisa melakukan milikmu." Dengan napas panjang, Chu Xingyun dengan lembut membelai rambut putih bersalju Nangong Huayan. Rambut ini putih karena dia. Rambut abu-abu ini sebenarnya lebih meyakinkan dari semua kata. Sejak Chu Xingyun pergi, Nangong Huayan benar-benar kehilangan minat pada dunia luar. Selain Chu Ruking, tidak ada orang lain, hal-hal dapat membangkitkan suasana hatinya. Selama beberapa tahun terakhir, Nangong Huayan tinggal di gubuk ini, mengingat setiap bagiannya. Dapat dikatakan bahwa kehangatan yang dulu dimiliki keduanya adalah satu-satunya motivasi bagi Nangong Huayan untuk bertahan hidup. Jika suatu hari, bahkan ingatan ini hilang, maka ia kehilangan alasan untuk terus hidup. Dalam pikirannya, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Dengan pelajaran Huli, tidak mungkin baginya untuk menikahi siapapun. Kalau tidak, Sui Qianyu, Nangong Huayan, saya takut mereka akan mengikuti jejak Huli. Jika ini masalahnya, dosa Chu Xingyun terlalu dalam. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa tidak etis untuk terus berlarut-larut seperti ini, dan itu tidak baik bagi siapapun. Tapi selain terus maju, apa yang bisa dia lakukan? Bagaimanapun, dia tidak pernah bisa mengabaikan hidup dan mati mereka. Perasaan ini, dari perspektif luar, semuanya sederhana. Ditolak secara langsung dan rapi, bukan? Namun pada kenyataannya, semua orang luar pada akhirnya hanyalah orang luar. Hanya dengan berada di dalamnya Anda akan memahami kesulitannya. Menyentuh lembut rambut Nangong Huayan Suebai, Chu Xingyun menghela nafas, siapa yang benar atau salah tidak lagi penting. Yang paling penting adalah hatimu selalu jujur padaku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tubuh Nangong Huayan jauh bergetar dan mengangkat kepalanya dengan keras, menatap Chu Xingyun dengan tak percaya. Saling berhadapan, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, "Mulai sekarang, saya sudah bisa memahami titik awal dan motivasi pikiran dan praktik Anda." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, "Jadi, tidak ada pengampunan, Anda tidak melakukan kesalahan apapun." Menggelengkan kepalanya, Nangong Huayan berkata, "Tidak, aku masih salah, aku benar-benar tidak tahu, cintamu pada Sui Liuxiang begitu dalam, jika kau tahu itu, aku tidak akan melakukan hal-hal itu." Di antara kata-kata itu, Nangong Huayan mau tidak mau memalingkan kepalanya, menghadap ke tempat tidur, gulir gambar menoleh. Mengikuti mata Nangong Huayan, Chu Xingyun memandang. Seperti yang Anda lihat, puisi kecil yang dia lakukan muncul di hadapannya. Chu Xingyun tahu bahwa puisi kecil ini telah menjadi iblis Nangong Huayan. Dulu laut sulit membuat air, kecuali bahwa Wushan bukan awan. Hanya puisi yang satu ini benar-benar menghancurkan debu Nangong Huayan, membuatnya tidak lagi bangga. Sekarang, bahkan jika Chu Xingyun mengatakan bunga, Nangong Huayan tidak akan mempercayainya. Bagi seorang wanita, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada ini. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Jika tidak, Nangong Huayan menjadi air di luar laut dan awan di luar Wushan. Tidak ada rasa keberadaan sama sekali, benar-benar kehilangan kepercayaan diri dan kebanggaan. Nangong Huayan ini sebenarnya telah dihancurkan. Namun, walaupun saya benar-benar ingin melakukan sesuatu, tapi apa sebenarnya yang harus saya lakukan? Sebagai seorang wanita, begitu harga diri dan kepercayaan dirinya hancur total. Seluruh orangnya sebenarnya telah dihancurkan. Seorang wanita yang tidak sombong dan tidak percaya diri tidak bisa hidup dengan indah. Pada saat itu, puisi kecil yang ditinggalkan Chu Xingyun pada gulungan sepenuhnya menghancurkan Nangong Huayan. Sedemikian rupa sehingga selama bertahun-tahun, dia telah kehilangan semua kebanggaan dan kepercayaan diri. Setiap hari, hanya tinggal di rumah bunga persik. Bahkan jika dia pergi, dia hanya akan pergi ke Nanming Cholege, gedung putih tempat dia tinggal. Bagaimanapun, ada kenangan antara dia dan Chu Xingyun. Chu Xingyun tahu bahwa jika dia tidak bisa mengembalikan harga dirinya dan kepercayaan diri, kehidupan Nangong Huayan akan sepenuhnya dihancurkan olehnya. Namun, puisi-puisinya sudah dituliskan, yang bisa dikatakan luar biasa. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu Nangong Huayan membangun kembali kebanggaan dan kepercayaan dirinya? Dengan sedikit berpikir, Chu Xingyun memikirkan cara. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, "Mengapa kamu sangat menyukai puisi kecil itu?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, wajah Nangong Huayan tampak iri.
Sambil menghela nafas, Nangong Huayan terobsesi menatap Chu Xingyun dan bergumam, jika puisi kecil ini ditulis untukku, bahkan jika aku segera mati, aku bisa menertawakan Jiu Quan. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak hal. Dia membantu Nangong Huayan secara langsung dan berjalan di luar rumah bunga persik. Tiba di luar rumah bunga persik, Chu Xingyun melambaikan tangannya, dan pakaian keduanya tiba-tiba berubah. Dari pandangan sekilas, gaun pengantin merah Chu Xingyun adalah jenis makeup merah muda. Nangong Huayan, bagaimanapun, mengenakan jas pengantin pria, mengenakan mahkota jangkrik, dan tampak seperti pengantin pria resmi. Bersamaan memegang lengan Nangong Huayan, Chu Xingyun berkata, "Suami, ayo masuk gua dengan cepat." Menghadapi perubahan tiba-tiba Chu Xingyun, Nangong Huayan hanya merasakan lapisan benjolan di seluruh tubuhnya. Nangong Huayan tidak mengerti, mana yang dimainkan Chu Xingyun. Namun, karena Chu Xingyun ingin bermain, bahkan jika dia tidak suka, dia harus bekerja sama. Mengangguk dengan lembut memegang lengan Chu Xingyun, keduanya memasuki rumah bunga persik berdampingan. Kemudian, Chu Xingyun menganggap dirinya sebagai kecantikan yang menakjubkan, dan Nangong Huayan sebagai Rui Langjun. Minum lagi, makan makanan, dan akhirnya, memegang Nangong Huayan, memasuki gua. Sepanjang jalan ke depan gambar, tangan kanan Chu Xingyun menangkap kekosongan, dan mengambil sikat. Sambil tersenyum, dia menyerahkan kuas ke Nangong Huayan dan berkata, "Sekarang, tolong tuliskan puisi untukku." Menghadapi permintaan Chu Xingyun, wajah Nangong Huayan tersenyum pahit. Setelah serangkaian upacara, Nangong Huayan tidak tahu berapa banyak lapisan benjolan angsa keluar. Zhou naik turun, sudah berkeringat. Dihadapkan dengan Chu Xingyun yang aneh, bagaimana dia bisa melakukan puisi? Ini hampir fatal. Sambil memegang sikat di tangannya, Nangong Huayan menahan untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa menahan puisi. Melihat ekspresi senyum pahit Nangong Huayan, Chu Xingyun berkata, "Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku? Kenapa tidak bisakah kamu menulis puisi untukku, tidak bisakah kamu membuatnya?" Melihat Chu Xingyun dengan senyum masam, Nangong Huayan berkata, "Tentu saja aku mencintaimu, tapi, kamu sangat aneh, aku tidak punya perasaan sama sekali, tidak punya inspirasi." Mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Jadi ternyata tidak menghadap orang yang dicintai, Anda pasti akan terinspirasi dan membuat puisi." Mengangguk dengan datar, Nangong Huayan hendak berbicara. Pada saat berikutnya, Nangong Huayan Meng menyadari sesuatu dan menutup mulutnya. Untuk waktu yang lama, Nangong Huayan selalu percaya bahwa puisi kecil itu adalah kesalahan Chu Xingyun untuk Huayan sebagai wewangian itu dibuat khusus untuk Sui Liuxiang. Tapi barusan, Chu Xingyun membuktikan dengan tindakan nyata bahwa tebakannya tidak bisa dipertahankan. Apa yang akan terjadi jika bukan Nangong Huayan hari itu, tetapi aroma air? Dengan kesombongan dan dinginnya Sui Liuxiang pada saat itu, bisakah dia begitu lembut dan tergila-gila dengan Chu Xingyun? Jika tidak, apakah Chu Xingyun akan sangat bahagia, sangat bersemangat, dan membuat puisi seperti itu? Jelas, orang telanjang tidak cukup. Kelahiran puisi kecil itu membutuhkan lingkungan dan suasana. Fakta telah membuktikan bahwa selama bertahun-tahun, Chu Xingyun dan Sui Liuxiang telah bersama begitu lama, tetapi mereka tidak pernah menulis puisi. Meskipun hari itu, Chu Xingyun keliru menggunakan Huayan sebagai wewangian, tetapi jika Nangong Huayan menciptakan suasana yang cukup dan menginspirasi-inspirasi yang cukup, Chu Xingyun tidak bisa menulis puisi. Oleh karena itu, puisi itu tidak diciptakan untuk aroma air, tetapi untuk kecantikan Nangongnya. Tentu saja, harus ada seseorang yang tidak setuju dengan pandangan ini. Di mata orang-orang itu, karena cinta di hati mereka, mereka dapat menciptakan puisi semacam itu. Namun pada kenyataannya, Chu Xingyun telah membuktikan dengan tindakan praktis bahwa tidak ada hubungan yang diperlukan antara keduanya. Alasan mengapa Nangong Huayan tidak bisa menulis puisi sekarang adalah karena dia tidak mencintai Chu Xingyun. Surga dapat bersaksi bahwa cintanya untuk Chu Xingyun benar-benar laut dan berbatu dan tidak akan mati. Untuk Chu Xingyun, Nangong Huayan bersedia menjadi musuh dunia. Namun, bahkan jika dia sangat mencintainya, dia tidak bisa menulis puisi untuk Chu Xingyun. Kuncinya adalah rasanya salah, dan bergaul seperti itu tidak akan pernah bisa melahirkan inspirasi. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Nangong Huayan tiba-tiba menyadari bahwa puisi kecil itu mungkin ditulis oleh Chu Xingyun untuknya. Bagaimanapun, tinggal bersamanya pada saat itu sangat lembut dan intim dengannya. Dan, ciptakan suasana itu dan menginspirasi orang-orang yang terinspirasi. Ini dia Nangong Huayan. Namun, meskipun ada spekulasi, Nangong Huayan masih sulit dipercaya. Ketidakpercayaan, tapi dia tidak bisa menulis puisi kecil untuknya ketika dia sangat mencintai Chu Xingyun. Melihat ekspresi kosong Nangong Huayan, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Benar saja, masalah ini tidak begitu mudah. Lama bernafas, Chu Xingyun melambaikan tangannya, dan keduanya muncul lagi di luar rumah bunga persik. Muncul di Taoyuan, di jalan itu. Pada saat yang sama, pakaian mereka kembali normal. Melihat sekeliling, Chu Xingyun mengenakan jubah pengantin pria merah dan mahkota jangkrik hitam di kepalanya.
Nangong Huayan mengenakan kostum pengantin merah dengan jilbab merah di kepalanya dan gaun pengantin. Memegang Nangong Huayan dengan lembut, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Huayan, hari itu, aku tidak tahu itu kamu, tapi sekarang, aku sadar." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun memegang Nangong Huayan di tangannya dan berjalan menuju Tao Huawu di sepanjang jalan antara Taolin. Meskipun dia tahu bahwa semuanya hanyalah kemunculan kembali dari adegan itu, Nangong Huayan masih menggigil dengan kegembiraan. Meski hal yang sama pernah dialami sekali. Tetapi terakhir kali, Chu Xingyun tidak bangun, dan berada di bawah keadaan tersesat. Dalam hati Chu Xingyun, itu adalah Sui Liuxiang bersamanya, bukan Nangong Huayannya. Tapi sekarang berbeda, Chu Xingyun tahu bahwa dia adalah Nangong Huayan. Selain itu, Chu Xingyun sadar, dan tidak ada yang membingungkannya. Oleh karena itu, untuk Chu Xingyun, semua ini hanyalah kemunculan kembali situasi. Tapi untuk Nangong Huayan, dia menikahi Chu Xingyun sebagai Nangong Huayan. Kali ini, dia tidak tersesat, dan tidak ada yang memaksanya. Karena mabuk, keduanya memasuki Peach Blossom House bersama, minum bersama segelas anggur, dan menyelesaikan semua upacara bersama. Ketika Chu Xingyun dengan lembut memeluknya ke samping dan berjalan ke gua. Nangong Huayan benar-benar mabuk. Dengan lembut terbebas dari lengan Chu Xingyun, Nangong Huayan berjalan ke roll gambar dan mengambil kuas. Dalam suara lembut, Nangong Huayan menulis 2 baris kecil di ujung gulungan itu. Lipat cabang bunga, benci cabang bunga, bunga semu yang direncanakan mekar bersama ketika orang pergi. Takut pada Acacia telah melakukannya, dan kini giliran alkimia untuk tidak mengatakan apa-apa. Melihat kata-kata kecil yang ditulis oleh Nangong Huayan, Chu Xingyun segera memeluknya dengan hangat. Kata pertama adalah ringkas dan halus. Dalam nada Nangong Huayan, kata ini menggambarkan perasaan Akasia setelah pemisahan Nangong Huayan dan Chu Xingyun. Dalam tulisan, penggunaan jalinan emosi yang rumit dan halus mencerminkan kesetiaan pada cinta dan kerinduan akan kebahagiaan dalam jalinan cinta dan benci bunga, ketakutan, dan cinta. Adapun makna frasa kecil ini, sangat sederhana. Melipat cabang bunga yang indah, tetapi tidak merasa kesal keterampilan bunga. Ketika saya awalnya berencana untuk mekar, saya menikmati minum bersama dengan King Lang, tetapi setelah menyadarinya, King Lang tidak pernah kembali dan menghilang. Takut disiksa oleh Acacia, tetapi Acacia telah lama terjerat, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Bahkan jika Anda berpura-pura tenang, tetapi kesedihan Acacia, setelah semua akan ada jejak di alis Anda. Rasakan pelukan hangat Chu Xingyun, jantung batin Nangong Huayan, kebahagiaan tiada taraf, kebahagiaan tiada banding. Pada saat ini, Nangong Huayan akhirnya puas. Baru saja, dia dan Chu Xingyun telah minum segelas anggur dan menyelesaikan semua upacara. Dari perspektif Nangong Huayan, dia benar-benar menikah dengan Chu Xingyun. Meskipun tidak ada seorang pun kecuali dia dan Chu Xingyun melihatnya. Tapi pernikahan mereka tidak ditujukan untuk orang lain. Yang paling penting adalah bahwa di bawah suasana hati, dia benar-benar menggunakan semua inspirasinya dan membuat komentar kecil. Fakta telah membuktikan bahwa tidak ada gunanya menjadi benar. Kuncinya adalah memiliki suasana yang tepat dan merasa. Meskipun puisi kecil tahun itu, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa itu semua ditulis untuknya, setidaknya setengah dari inspirasi lahir untuknya. Merasakan Nangong Huayan yang gemetar, Chu Xingyun tidak bisa tidak mencium rambutnya. Selanjutnya, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan mengambil sikat dari tangannya. Beberapa tahun yang lalu, sebelum puisi kecil yang ditulis oleh Chu Xingyun. Chu Xingyun pertama-tama melambaikan tangannya dan menghapus 2 dari mereka. Selanjutnya, Chu Xingyun melakukan 2 pukulan dengan 1 pukulan. Begitu laut sulit membuat air. Kecuali Wushan bukan awan. Ambil ulasan malas dari semak bunga kedua. Setengah margin Liuxiang setengah margin King. Melihat puisi kecil yang telah direvisi, Chu Xingyun mengangguk tanpa sadar dan menoleh untuk melihat Nangong Huayan. Seperti yang Anda lihat, Nangong Huayan mencengkeram mulutnya erat-erat, tubuhnya yang halus bergetar. Air mata besar, seperti tetesan hujan, akan jatuh. Bukan Chu Xingyun yang paling banyak mengubah puisi untuknya. Hal yang paling sulit bagi Nangong Huayan adalah ketulusan hatinya. Jelas Chu Xingyun tidak membohonginya, tidak mengatakan puisi ini, semuanya ditulis untuknya. Chu Xingyun terbuka dan tulus mengekspresikan hatinya. Alasan untuk mengambil tinjauan malas bunga semak kedua adalah sebagian karena aroma air dan sebagian karena keindahan Nangong. Dengan cara ini, Nangong Huayan benar-benar dapat diterima dan sangat dipercaya. Chu Xingyun sekarang berdiri dan memberitahu Nangong Huayan. Jika puisi kecil itu ditulis untuknya, Nangong Huayan akan sangat bahagia, tetapi bagaimanapun juga dia akan kecewa. Lagi pula, jika orang salah, mereka tidak akan bekerja. Jika bukan Chu Xingyun yang menyelesaikan semuanya dengan Nangong Huayan, tetapi orang lain. Kemudian Nangong Huayan bertanya pada dirinya sendiri, itu benar-benar tidak dapat diterima. Dalam pikirannya, Nangong Huayan tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, jatuh ke pelukan Chu Xingyun, menangis dan menangis. Pada periode berikutnya, Chu Xingyun tidak pergi kemanapun. Saat berkultivasi Yuan Shen, saya menemani Nangong Huayan untuk minum teh dan mengobrol.
Setelah 3 hari 3 malam berkultivasi, Chu Xingyun akhirnya mengalah. Dalam 3 hari terakhir antara Chu Xingyun dan Nangong Huayan itu hampir seperti lem. Mengenai perubahan hati Chu Xingyun, Nangong Huayan sangat senang bahwa dia curiga bahwa dia sedang bermimpi. Namun segera, Nangong Huayan menolak kemungkinan ini. Dia telah melakukan mimpi indah. Tetapi mimpi yang begitu indah, bahkan Nangong Huayan tidak berani melakukannya. 3 hari kemudian, meskipun Chu Xingyun masih jauh dari sepenuhnya dipulihkan ke kondisi puncaknya. Tetapi secara umum, itu tidak mempengaruhi apapun. Bagi leluhur, apa yang disebut puncak negara hampir tidak pernah mungkin. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan oleh para leluhur. Adapun leluhur di atas leluhur, tidak ada yang namanya keadaan puncak. Kekuatan leluhur, memikul keberuntungan sebuah keluarga. Setelah yang terluka dan direhabilitasi hampir hilang, mereka akan bangun dari tidur panjang dan kembali memasuki pertempuran. Tidak sampai dia dipukul dengan memar-memar tubuh parsial sehingga dia harus memasuki tidur panjang tanpa akhir. Melalui tidur panjang, dia dengan cepat memulihkan luka serius di atas tubuh Yuan Shen dan Dharma. Setelah memulihkan cerukan Yuan Shen, Chu Xingyun mengambil Nangong Huayan dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Di sebuah planet yang sepi seukuran dunia Qiankun, Chu Xingyun menemukan sebuah gua rahasia dan membuka ruang rahasia. Apa yang akan dilakukan Chu Xingyun selanjutnya sangat berbahaya. Meskipun Chu Xingyun bertanya pada dirinya sendiri, dia bisa menjaga Nangong Huayan dari ketiadaan. Tetapi di luar kecelakaan ini, dia tidak bisa berbuat lebih banyak. Sebuah kehidupan yang terkontrol dengan buruk, seluruh kehidupan di planet ini akan hancur total. Setelah memasuki kamar rahasia, Chu Xingyun dan Nangong Huayan masing-masing memasuki kondisi tetap terus-menerus menyesuaikan kondisi mereka. Tidak sampai pikiran benar-benar tenang, dan hati seperti air, hanya untuk berakhir. Di dalam kamar, Chu Xingyun dan Nangong Huayan duduk berhadapan muka. Mengambil napas panjang, tangan kanan Chu Xingyun memeriksa, dan api abu-abu muncul di telapak tangan Chu Xingyun. Melihat tangan Chu Xingyun, itu seperti asap dan kabut, dan api yang tidak nyata mencapai puncaknya, Nangong Huayan tidak terlihat ketakutan. Hanya nyala api kecil, energi yang terkandung di dalamnya benar-benar mengerikan. Nangong Huayan tahu bahwa sekali nyala api ini meledak, ia akan benar-benar membakar segala sesuatu di sebuah planet menjadi abu dalam sekejap. Melihat api abu-abu di tangan Chu Xingyun, Nangong Huayan menggigil. Melihat dalam pada Nangong Huayan, wajah Chu Xingyun menunjukkan senyum. Nyala api ini adalah jenis api yang dibentuk oleh api kekacauan. Atribut api memiliki karakteristik seperti itu, yaitu dapat mengkonsumsi jejak kekuatan alami dan menyingkat api. Secara umum, Chu Xingyun tidak ingin melakukan hal seperti itu. Asal-usul api kekacauan benar-benar terlalu berharga, bahkan jika hanya jejak kekuatan asli yang dikonsumsi, Chu Xingyun sangat enggan. Dan hal yang paling penting adalah bahwa bahkan jika sumbu dipadatkan, sebenarnya tidak berguna. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang dapat menyerap api ini adalah api kegelapan, yaitu api menelan. Awalnya, alasan mengapa Chu Xingyun memadatkan api semacam ini adalah untuk memberikannya kepada Ao Mei. Namun, apa yang Chu Xingyun tidak harapkan adalah bahwa Huang Gutiandao bahkan menyerang Chu Xingyun secara langsung. Sedemikian rupa sehingga Chu Xingyun tidak punya waktu sama sekali untuk memberikan api ini kepada Ao Mei. Tapi sekarang sepertinya cukup bagus. Lagi pula, jika api-api kacau ini diberikan kepada Ao Mei, itu pasti akan menghilang sepenuhnya dalam pertempuran kehancuran. Sekarang, jika api-api kacau ini diberikan kepada Nangong Huayan, semuanya akan sangat berbeda. Selama hati dikorbankan, api Nangong Huayan yang kacau akan segera terbentuk. Pada saat itu, seorang Nangong Huayan dengan api kacau pasti akan menjadi penolong terkuat Chu Xingyun. Anda tahu api kacau itu, tetapi bahkan kekuatan tingkat leluhur, harus mundur dari kekuatan tertinggi 3 kaki. Tentu saja, meskipun api kekacauan sangat kuat, tetap saja masalahnya. Harus ada cukup dukungan mana sebelum dapat mengerahkan kekuatan nyata. Jika tidak, bahkan jika api yang kacau tumpah, membakar kekuatan leluhur. Bisakah Anda menyingkirkannya dengan memotong anggota badan Anda? Hanya dengan cukup mana yang bisa menyalakan api langit yang kacau dan membiarkan pihak lain lolos untuk benar-benar mengancam keselamatan para leluhur. Melihat ekspresi ngeri Nangong Huayan, Chu Xingyun tidak menjelaskan banyak hal. Dalam beberapa saat, jalan surga muncul. Pada saat berikutnya, dasi berwarna-warni digantung, masing-masing bertaruh pada Chu Xingyun dan Nangong Huayan. Menunjuk ke ikatan berwarna-warni, Chu Xingyun berkata, yang disebut pernikahan ribuan mil dipimpin oleh satu baris, ini adalah ikatan di antara kita. Setelah jeda, Chu Xingyun tidak berusaha menyembunyikan apapun, tetapi berkata terus terang, di masa lalu, saya telah mengalami banyak hal, dan saya tahu banyak rahasia. Rahasia. Melihat ikatan pernikahan, Nangong Huayan tidak terlihat penasaran. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, faktanya, kamu adalah takdir istriku. Dalam ribuan tahun terakhir, kamu adalah istriku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Nangong Huayan tiba-tiba melebar, keduanya sangat gembira, bahagia, dan sangat khawatir.
Melihat ekspresi kompleks Nangong Huayan, Chu Xingyun tidak menyembunyikan, dan menceritakan semua yang dia alami sejak lahir hingga sekarang. Antara suami dan istri, yang terpenting adalah kejujuran. Oleh karena itu, meskipun ada banyak hal, meskipun mengetahui bahwa Nangong Huayan tahu itu akan menyedihkan, tetapi Chu Xingyun belum menyembunyikan. Sebagai seorang istri, ia memiliki hak untuk mengetahui semua ini. Mendengarkan cerita Chu Xingyun, Nangong Huayan juga mengabdikan dirinya ke dalamnya. Dari pacaran keluarga air Chu Xingyun, untuk menikahi Sui Liuxiang. Dari kontak pertama dengan Ye Qianhan, ke lingkungan bintang yang padat, segala yang yin dan yang. Dari puncak istana Jiuhan, sarjana Ye Qianhan muncul, dan kesedihan Sui Liuxiang pergi. Begitu lensa berbalik, dia datang ke dunia Qiankun. Segera, Nangong Huayan juga muncul dalam cerita. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, Nangong Huayan hanya bisa merasa bersemangat. Meskipun cinta pertama Chu Xingyun bukan dia, tapi Sui Qianyu. Meskipun istri pertama Chu Xingyun bukan dia, itu adalah Sui Liuxiang. Bahkan, orang pertama yang memiliki hubungan dengan Chu Xingyun dan melahirkannya bukan dia, tapi Ye Qianhan. Namun dalam keseluruhan prosesnya, Nangong Huayan tidak marah, apalagi marah. Nangong Huayan telah hidup selama ratusan tahun, dan banyak hal telah dilihat dan dilihat. Meskipun dia adalah istri Chu Xingyun yang ditakdirkan, Chu Xingyun tidak tahu apa-apa saat itu. Sebagai pria normal, ia secara alami memiliki hak untuk mengejar cinta dan kebahagiaan. Semuanya, meski bukan yang ingin dilihatnya. Tapi yang jelas, dalam menghadapi semua itu, Chu Xingyun sebenarnya tidak punya pilihan lain. Selanjutnya, sisi adalah perjalanan Chu Xingyun ke Lautan Bintang, dan pengalamannya menembus dunia kuno. Sepanjang jalan, Chu Xingyun menghabiskan 3 jam sebelum menceritakan pengalamannya sendiri dari awal hingga akhir. Mendengarkan cerita Chu Xingyun yang tidak malu-malu, secara bertahap, Nangong Huayan sepenuhnya memahami banyak hal. Terutama yang disebut reproduksi adegan sebenarnya Chu Xingyun, dalam caranya, memberi Nangong Huayan pernikahan yang diinginkan. Mulai sekarang, benar-benar mustahil bagi Chu Xingyun untuk mengadakan pernikahan terbuka dengannya lagi. Kalau tidak, kontradiksi dan konflik yang ditimbulkan terlalu banyak dan terlalu besar. Selain itu, Chu Xingyun juga tahu bahwa tidak mungkin untuk peduli tentang kondisi budidaya Yinan Gongyan. Tentu saja, tidak semua kata-kata Chu Xingyun diucapkan dengan jujur. Seseorang, tanda kedewasaan, sebenarnya belajar kebohongan dengan niat baik. Api kacau itu, jika dinyatakan dengan jujur, pada awalnya diberikan kepada Ao Mei untuk mengimbanginya. Tapi sungguh berbicara, tanpa bantuan fakta, Nangong Huayan akan sangat tertekan. Oleh karena itu, meskipun Chu Xingyun tidak berbohong, dia memilih untuk menyembunyikan fakta ini. Hati Nangong Huayan terbuka dengan sukacita ketika dia menyaksikan api kacau yang berjatuhan. Mulai sekarang, Nangong Huayan sudah menjadi wanita yang sangat dewasa. Dia sangat memahami bahwa jika dia ingin bersama Chu Xingyun untuk waktu yang lama, dia harus memainkan perannya. Di antara mereka, yang terpenting adalah memiliki kekuatan yang cukup. Dengan identitas dan status Chu Xingyun saat ini, orang-orang, hal-hal, dan hal-hal yang ia hubungi tidak dipahami oleh manusia. Bagi orang-orang di dunia biasa, Chu Xingyun berhubungan dengan dewa-dewa legendaris. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, saya takut seseorang secara tidak sengaja bersin dan dapat menyemprotkannya. Dengan api kekacauan, semuanya sangat berbeda. Selama api-api yang kacau ini tertelan dan sepenuhnya menyatu. Setelah pelatihan terus-menerus, dia pasti akan menjadi tuan yang tiada taranya yang tidak kalah dengan siapapun. Dengan kekuatan yang cukup, dia memiliki kemampuan untuk memperjuangkan dan melindungi hal-hal terpentingnya. Dengan bantuan Chu Xingyun, Nangong Huayan dengan hati-hati melepaskan api menelan api kacau ilusi dalam jejak. Itu jauh dari cukup untuk melahap cahaya. Itu harus dicerna dan diserap, dan hanya setelah sepenuhnya menyatu apakah itu berhasil. Dengan bantuan Chu Xingyun, kesabaran Nangong Huayan adalah sedikit menelan dan memurnikan api yang kacau. Dalam sekejap, 991 hari berlalu. Dengan bantuan Chu Xingyun, api-api yang kacau itu sepenuhnya ditelan oleh Nangong Huayan dan sepenuhnya diserap dan menyatu. Mulai sekarang, ketika nyala api Nangong Huayan mengembun lagi, api yang menghanguskannya telah menjadi api kekacauan abu-abu. Meskipun api Nangong Huayan yang kacau masih sangat tipis, kekuatannya juga terbatas. Tetapi selama pengorbanan berlanjut, kekuatannya secara alami akan meningkat perlahan. Ketika keduanya akhirnya menyelesaikan kultivasi mereka dan meninggalkan kamar rahasia. Dari pandangan sekilas, planet besar yang semula ribuan mil jauhnya benar-benar menghilang saat ini. Kecuali bebatuan di dekat kamar rahasia, semua pasir dan bebatuan di seluruh planet telah berubah menjadi ketiadaan di bawah kekacauan-kekacauan yang melarikan diri. Melihat kaki, batu besar yang hanya 100 meter persegi, Nangong Huayan tidak bisa membantu tetapi lidah keluar. Kekuatan api kacau ini benar-benar menakutkan. Planet sebesar itu terbakar habis. Jika terbakar pada orang, itu masih harus. Melihat Chu Xingyun dengan gembira, di bawah kutub cinta, Nangong Huayan tidak bisa membantu tetapi ujung jari kakinya dan mencium lembut pipi Chu Xingyun. Melihat Chu Xingyun yang tampan pada saat ini,
Nangong Huayan hanya jatuh cinta pada tulangnya. Jika perlu, dia bersedia melakukan apa saja untuknya. Setelah memperbaiki api kekacauan, Chu Xingyun membuka pesawat ulang-alik dimensi, dan membawa Nangong Huayan ke dunia baru yang dibuka Chu dengan kejam. Di seluruh langit dan bumi, di planet paling sentral, Chu Xingyun memilih tempat di mana surga dan bumi adalah sumber dari urat-urat bumi, dan memindahkan sumber bunga persik yang paling disukai Nangong Huayan di dunia Qiankun. Mulai sekarang, Nangong Huayan akan tinggal di sini. Menghadapi pilihan Chu Xingyun, Nangong Huayan sangat bingung. Awalnya, dalam pandangan Nangong Huayan, dia ingin mengikuti Chu Xingyun di sepanjang ombak. Tapi sekarang tampaknya Chu Xingyun pergi kali ini, tampaknya tidak berniat membawanya. Melihat wajah cantik keluhan Nangong Huayan, Chu Xingyun berkata dengan tak berdaya, "Huayan, bukannya aku tidak akan membawamu pergi, tapi latihanmu saat ini terlalu rendah untuk menemaniku." Xinghai. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, di dunia virtual ini, di planet pusat, Anda dapat menarik kekuatan 5 elemen di dunia virtual ini dan mengorbankan api kacau ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Maksudmu, akankah kamu membawaku pergi ketika aku menyelesaikan pengorbanan api yang kacau dan memadatkan tubuh Dharma yang tertelan?" Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tersenyum getir, "Jika Anda benar-benar mengorbankan tubuh Dharma yang tertelan, bahkan jika saya tidak membawa Anda, tidakkah Anda menemukannya sendiri?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan tiba-tiba tersenyum. Jelas, Chu Xingyun tidak membawanya pergi karena dia terlalu lemah dan negara terlalu rendah untuk memenuhi syarat untuk memasuki Xinghai. Jika tidak, jika Chu Xingyun sedikit meleset, dia mungkin mati. Tinggal di dunia virtual ini, dia dapat mengekstraksi 5 elemen langit dan bumi dan mengorbankan api yang kacau. Setelah api kekacauan benar-benar disempurnakan, maka dia bisa memadatkan tubuh yang melahap. Pada saat itu, dia memiliki modal untuk dijalankan melalui Xinghai. Bahkan jika Chu Xingyun tidak akan datang untuk menjemputnya, dia memiliki keterampilan yang cukup untuk melangkah ke lautan bintang dan menemukan suaminya. Bahkan, ketika Chu Xingyun dalam bahaya, dia bisa menginjak awan api yang kacau dan hanyut membebaskan suami dan bahaya. Saat memikirkan kemungkinan itu, memikirkan gambar itu, Nangong Huayan tidak bisa membantu tetapi menutupi mulutnya dan terkikik. Jelas, seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Jika Anda ingin bertarung dan ingin melindungi semua yang Anda inginkan, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup sebagai pendukung. Kalau tidak, semuanya hanya cermin. Bahkan jika itu diperoleh sementara, itu akhirnya akan hilang. Meskipun sekarang dia dan Chu Xingyun bersatu kembali. Tapi segera, Chu Xingyun akan memulai perjalanan lagi. Selain itu, Chu Xingyun tidak bisa membawanya. Ini bukan hanya masalah kurangnya kekuatannya. Yang paling penting adalah bahwa dunia maya ini adalah tempat paling cocok untuk kultivasinya. Berubah ke tempat lain, tidak ada tempat yang cocok di sini. Selain itu, tinggal di sini, dia sebenarnya adalah kartu lubang tersembunyi. Api kacau, bahkan jika itu Chu kejam dan Chu tidak disengaja, sama sekali tidak sadar. Belum lagi orang lain. Setelah momen kritis tercapai, Nangong Huayan mengendalikan api kekacauan dan pasti bisa menjadi kartu tersembunyi. Pada saat yang paling penting, keberadaan Nangong Huayan akan menjadi kunci tawar-menawar kunci untuk membalikan kemenangan atau kekalahan. Menghadapi analisis Chu Xingyun, Nangong Huayan tidak lagi sedih dan sedih, tetapi memiliki harapan yang tak tertandingi. Untuk melindungi orang yang paling berharga, Nangong Huayan telah memutuskan, selanjutnya. Dia akan mulai berlatih sebanyak mungkin. Ada api kekacauan, selama dia mau bekerja keras, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini, yang bisa membuatnya takut. Dengan api kekacauan, dia cukup untuk berjuang dan melindungi, dia mencintai segalanya di luar kehidupan. Setelah merelokasi Tao Hua Yuan dan Tao Hua House, Chu Xingyun berangkat arai besar, mengumpulkan udara dari 5 elemen antara langit dan bumi di rumah bunga persik ini. Nangong Hua dapat menarik ke-5 elemen tanpa akhir tanpa memadamkan gerbang, dan dapat memadamkan api yang kacau. Setelah Nangong Huayan diselesaikan, Chu Xingyun bergegas untuk bertemu dengan Sui Luoqiu. Di bawah hukum umum keduanya, jiwa Chu Ruqing dan Chu Wuxin bergabung ke dalam surga mini dan asal matahari bumi dan asal Taiyin. Sebagai kutub yin dan yang di dunia kecil ini, Chu Wuyi dan Chu Ruthless, satu artikel dan satu seni bela diri, bersama-sama mengatur dunia ini. Di antara mereka, Chu Ruqing bertanggung jawab untuk merintis, mengembangkan lebih banyak planet, dan berintegrasi ke dunia kecil ini. Chu tidak punya niat, dia bertanggung jawab atas pemerintahan. Setiap kali Chu Wuqing membuka sebuah planet, dia perlu mengirim personel untuk mengambil alih pertama kali. Selain itu, perlu untuk mengerahkan sejumlah besar tenaga kerja untuk mengembangkan dan mengembangkan dunia kecil yang baru dibuka ini. Setiap kali sebuah planet dibuka, kekuatan dunia ini akan tumbuh 1 poin. Setiap kali kekuatan sisi langit dan bumi ini tumbuh 1 poin, kekuatan Chu Wuyi dan Chu Ruthless akan meningkat 1 poin. Pada saat yang sama, semangat kelima elemen yang digambar Nangong Huayan lebih intens dan lebih penuh. Di bawah siklus satu sama lain, cukup beri mereka waktu yang cukup.
Lalu, mereka semua akan menjadi kekuatan Super Megatron. Chu Xingyun mengambil alih orang tuanya dan mengambil alih ruang leluhur keluarga Chu. Perlu disebutkan bahwa Chu Xingyun memisahkan patung orang tuanya dan mendirikan Chu Ancestral Hall. Dengan cara ini, orang tua Chu Xingyun akan menerima dupa dari Aula Ancestral Chu. Selama klan Dacu abadi, jiwa orang tua Chu Xingyun tidak akan pernah menghilang. Adapun patung Chu Xingyun sendiri, itu sepenuhnya ditarik. Karena ini, Chu Xingyun juga memiliki masalah sendiri. Sebagai seorang Mozu, dia masih tidak mau, dia terlalu banyak terlibat dengan klan Dacu. Jika tidak, begitu ada perubahan di masa depan, klan Dacu akan dengan mudah menderita ikan tambak. Yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun telah mencapai Chaos Yuanshan, dan permintaan untuk kekuatan eksternal ini tidak banyak. Bahkan dapat dikatakan bahwa Chu Xingyun tidak lagi membutuhkan kekuatan eksternal ini untuk memberkati dirinya sendiri. Sekarang, satu-satunya hal yang membatasi kekuatan Chu Xingyun adalah mana. Selama cukup mana yang dibudidayakan, Chu Xingyun secara alami dapat meledak kekuatan yang sesuai. Adapun berkat asing, untuk Chu Xingyun, itu tidak lebih dari gaji tetap. Sebenarnya, Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin, dan seterusnya adalah semua leluhur. Tidak ada patung mereka di antara ras naga, Feng Zhu, dan Qilin. Bukan berarti tidak ada yang mendirikan mereka, tetapi mereka tidak lagi membutuhkannya. Orang tua duduk di aula leluhur dan bertanggung jawab untuk menangani urusan internal klan Dacu. Anak perempuan itu duduk di Departemen Administrasi Kota dan bertanggung jawab untuk mengatur keluarga Jiangsan dari keluarga Chu. Putranya duduk di Departemen Militer dan bertanggung jawab untuk memperluas wilayah dan meletakkan wilayah yang luas. Dengan cara ini, Chu Xingyun dapat menjaga masa depan dan memulai perjalanan yang lebih berbahaya. Bahkan jika dia dikalahkan dan dibunuh, keluarganya akan tetap sehat. Bahkan setelah itu, Chu Xingyun menghilang. Setelah periode perkembangan, klan Dacu masih bisa menjadi klan super yang menindas dunia. Setelah menyelesaikan segalanya, Chu Xingyun akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anaknya, dan bergegas kembali ke dunia roh asli untuk bertemu Su Liuer. Hari ini, Su Liuer telah sepenuhnya menyempurnakan gugusan pasir itu. Biasanya, kelompok pasir akan berada dalam kondisi pelayaran otomatis. Begitu seseorang mengancam Su Liuer, hal-hal mendekati. Kelompok pasir itu tidak membutuhkan Su Liuer untuk memerintah, ia akan tiba-tiba bangkit, melindungi Su Liuer, dan menghilangkan semua bahaya. Dan begitu Su Liuer membutuhkannya, dia dapat mengambil alih perintah Xixia secara instan, mengendalikan Xixia, dan menyerang serta mempertahankan. Dengan bakat mengendalikan roh bela diri, di tangan Su Liuer, kekuatan pasir bernapas ini akan meningkat sebanyak 99.981 kali. Selain itu, dengan bakat seni bela diri kimia, Su Liuer juga dapat menggunakan pasir untuk memadatkan prajurit pasir humanoid. Selain itu, jiwa prajurit pasir diberikan melalui bakat roh Wuling. Selama Su Liuer diberikan waktu yang cukup, dia dapat mengumpulkan seluruh pasukan prajurit pasir sendirian. Dalam durasi bakat Fuling Wuling, dan bakat-bakat Wuling. Prajurit pasir ini abadi, bahkan jika mereka dikalahkan, mereka akan segera bangkit dan terus menyerang. Sampai Su Liuer melucuti penciptaan bakat Wuling dan efek bakat Ling Wuling, para prajurit pasir itu akan menghilang secara instan dan berubah menjadi langit kerikil. Menghadapi Su Liuer yang begitu kuat, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Seperti Chu Wuyi dan kecoa Kaisar Zun, Su Liuer juga bisa ada dalam satu orang. Melalui kekuatan penciptaan dan kontrol tanah, Su Liuer dapat memeras tanah sebagai seorang prajurit, dan semangat sebagai. Selama dia meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia sendiri dapat berdiri sendiri, bahkan menghadapi konfrontasi head-to-head dengan seluruh keluarga, dan dapat memenangkan pertempuran. Tentu saja, jika satu orang menjadi tentara ini tentu saja satu arah. Tapi itu bukan satu-satunya arah, atau arah terkuat. Faktanya, setiap arah bisa sangat kuat. Berbicara tentang fundamental, siapapun yang menang dan siapa yang kalah masih bergantung pada perilaku kultivasi dan mana. Jika Anda pergi ke Nangong Huayan, jika budidaya Nangong Huayan cukup tinggi, api semrawut cukup untuk membakar segala sesuatu di alam semesta. Bahkan jika ada lebih banyak tentara pasir, itu tidak akan terbakar untuk sementara waktu. Sebaliknya, jika mana Nangong Huayan tidak sebagus Su Liuer, sejumlah besar prajurit pasir cukup untuk menerobos api yang kacau dan bergegas ke Nangong Huayan. Pada saat itu, semua yang harus dilindungi Nangong Huayan tidak bisa lagi dilindungi. Setelah bertemu dengan Su Liuer, Chu Xingyun dan Sui Luoqiu tiga orang, kemudian memulai perjalanan bersama dan melaju menuju Lautan Bintang. Di pintu masuk ke Lautan Bintang. Artinya, posisi Dragon Head Star, Sui Luoqiu dan Chu Xingyun, masing-masing, bergegas menuju medan perang senior Taiko sendirian. Sekarang, Di Tianyi hanya bisa ada di sana, bukan di tempat lain. Adapun Chu Xingyun, dia tidak terburu-buru ke medan perang Taiko. Sebaliknya, dia memanggil peta bintang, memanggil binatang pemakan besi, dan melewatinya dengan kecepatan penuh ke arah gerbang bintang.
Di pemakan besi, praktik budidaya Suliuer, bagaimanapun, terlalu dangkal untuk melawan angin kosmik di kehampaan. Karena itu, Chu Xingyun harus memeluknya dan melepaskan tubuhnya, Suliuer menjaganya. Suliuer baru berlatih selama kurang dari 10 tahun, bahkan jika dia tidak peduli seberapa jeniusnya, dia tidak bisa mencapai level yang terlalu tinggi. Chu Xingyun tidak terburu-buru di jalan di antara perjalanan. Setiap kali saya lewat, pemandangannya lebih indah dan planet ini memiliki lebih banyak karakteristik. Chu Xingyun akan mengendalikan binatang pemakan besi dan mendarat di planet ini. Suliuer tidak memiliki banyak hobi, dan hobi yang paling banyak adalah perjalanan. Melihat pemandangan yang berbeda dan melihat sungai dan gunung yang indah, ini adalah favorit Suliuer. Meskipun Chu Xingyun tidak suka bepergian terlalu banyak, dia tidak membencinya. Selain itu, ditemani oleh si kecil imut Suliuer, Chu Xingyun berkeliaran dan sangat senang. Perlu disebutkan, meskipun di permukaan, Chu Xingyun hanya bermain di pegunungan. Namun pada kenyataannya, 3.000 gangguannya dikhususkan untuk meneliti setiap saat. Oleh karena itu, tidak perlu bagi Chu Xingyun sebagai jiwa utama untuk melakukan terlalu banyak hal. Sebaliknya, jiwa utama Chu Xingyun tidak hanya harus terlalu sibuk, tetapi juga terlalu keras. Sebaliknya, rileks sebanyak mungkin dan sesuaikan mood Anda sebanyak mungkin. Jika tidak, begitu tubuh dan pikiran kelelahan, 3.000 pikiran akan terpengaruh, mengurangi efisiensi dan bahkan menghentikan operasi. Oleh karena itu, untuk Chu Xingyun, bepergian di pegunungan dan bermain air adalah praktik terbaik. Jika bahkan jiwa utama dibudidayakan dengan putus asa, tidak akan butuh waktu lama untuk jiwa Chu Xingyun berada dalam bahaya kehancuran. Bepergian sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa tahun. Chu Xingyun dan Suliuer akhirnya tiba di dekat gerbang gunung Xianchen Xianmen. Mengatakan itu adalah Sanmen, benar-benar itu Sanmen. Dari pandangan sekilas, 5 besar, gunung setinggi langit tiba-tiba muncul di kehampaan. Yang paling aneh adalah, gunung raksasa ini tidak mengembun menjadi bentuk bulat di bawah pengaruh gaya sentripetal. Sebaliknya, ia mempertahankan penampilan aslinya dan berdiri di kekosongan. Masing-masing dari 5 gunung raksasa, 10 juta kali lebih besar dari planet roh sejati. Di antara 5 gunung raksasa, jembatan saling berjalin. Bangunan pavilion abadi terletak di antara awan dan kabut. Melihat gerbang gunung-gerbang peri bintang yang megah, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Melihat sekeliling, ada 365 galaksi di sekitar 5 gunung raksasa. Di atas 5 gunung raksasa, serangkaian nebula, berputar-putar dalam arah vertikal dan horizontal, memancarkan kecemerlangan warna-warni. Dibandingkan dengan gerbang abadi bintang ini, dunia miniatur Chu yang kejam benar-benar kekanak-kanakan dan konyol. Melihat gambar yang mengejutkan, tidak hanya Suliuer. Bahkan Chu Xingyun, yang terbiasa dengan adegan besar, tidak bisa menahan lidahnya dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Jelas, semuanya di sini sama sekali tidak terbentuk secara alami. Setiap galaksi di sini, setiap nebula, berisi ratusan juta bintang, dan energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Melihat gerbang abadi bintang yang sangat luar biasa, Chu Xingyun akhirnya mengerti mengapa Sui Luoqiu tidak merekomendasikan dia untuk bertarung melawan gerbang abadi bintang. Dibandingkan dengan gerbang peri bintang, kekuatan Chu Xingyun hanya setetes di lautan. Belum lagi kekuatan Chu Xingyun sendiri. Bahkan jika naga, phoenix, unicorn, dan suku-suku zaman dahulu bersatu, itu tidak sebagus gerbang peri bintang ini. Bagaimanapun juga, gerbang abadi bintang ini berada di luar suku naga, phoenix dan unicorn. Liga besar dengan ratusan juta ras. Mereka adalah tubuh utama alam semesta ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.